Xiao Yan juga mendengar bahwa orang-orang di depannya ini telah bermain teka-teki bodoh, dia bingung dan tidak mengerti sama sekali. Namun, saya masih belajar beberapa informasi darinya. Meskipun pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4 dilarang memasuki reruntuhan, kecantikan menakjubkan yang berdiri di atas panggung King Lian jelas telah menekan kekuatannya, jadi dia bersembunyi di kehampaan, menunggu Xiao Yan dan yang lainnya memecahkannya. Krisis di aula utama dibuat baik oleh tembakan. Apalagi Xiao Yan juga merasakan aura berbahaya dari wanita King Liantai. Xiao Yan sendiri adalah kekuatan Kaisar Do Bintang 3 di panggung tengah, dan persepsi kuat dari alam dewa dikombinasikan dengan kekuatan 3 transformasi misterius api langit. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 4 memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi di depan tatap muka wanita yang menginjak King Liantai dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan api aneh yang selalu diandalkan Xiao Yan tampak bergetar. Bahkan jika wanita menakjubkan di depannya menekan kekuatannya, dia sekarang hanya memiliki kekuatan puncak bintang 3 Dodi, tetapi kekuatannya yang sebenarnya di luar dugaan Xiao Yan. Wanita King Lian saat ini juga jauh lebih kuat dari Xiao Yan, tidak heran Xiao Yan merasa seperti ini. Wanita ini benar-benar tidak mudah. Raja Naga Emas di atas ring telah mengamati Xiao Yan sejak dia memasuki formasi, dan kemudian pertempuran dan terobosan antara Xiao Yan dan Wali semuanya ada di matanya. Jangan menyerah terlalu banyak. Xiao Yan secara alami tidak merasakan ini, dan kemudian dia mendengar wanita berpakaian putih dan King Lian berbicara di aula. Hai, mengenakan pakaian putih, dia juga menghela nafas. Apa yang terjadi saat itu benar-benar salahku. Melihat kehampaan yang jauh, dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu memiliki hubungan dengannya, maka aku juga akan membantumu. Di depanku ada kerangka pemilik peninggalan ini. Karena transaksiku dengannya, aku ingin melindunginya agar warisannya bisa berlanjut. Esensi dan darah yang Anda butuhkan harus ada di tulangnya. Namun, anak ini juga memiliki modal, dan orang-orang yang dapat dipilih oleh peri api sangat luar biasa, jadi aku tidak dapat membantumu selanjutnya. Keberuntungan adalah masalah kecocokan, jika tidak maka akan kontraproduktif. Ucapnya juga pelan saat berpakaian serba putih. Ketika Xiao Yan mendengar bahwa itu juga tergantung di udara, hatinya langsung jatuh, dan dia berpikir bahwa pria berpakaian putih ini akan menghalangi. Namun, kekuatan pria berpakaian putih ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia bisa melihat rahasia Xiao Yan secara sekilas, peri api disembunyikan oleh Xiao Yan ketika dia harus memasuki aula, dan masih ditemukan. Ya, Xiao Yi juga muncul dari tubuh Xiao Yan saat ini, berdiri di bahu Xiao Yan dan mengoceh tanpa henti. Wanita yang menginjak King Lian juga menatap Xiao Yi di bahu Xiao Yan dengan penuh minat. Peri api adalah hal yang langka di dunia. Untuk mendapatkannya, Anda tidak hanya harus memiliki cukup peluang, tetapi juga memiliki hati yang jujur. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan persetujuan peri api. Misi saya juga telah selesai, dan siapapun yang mendapatkan keberuntungan selanjutnya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ini juga saatnya untuk kembali dan menangani beberapa hal. Ayo pergi. Segera setelah dia selesai berbicara dengan pakaian putih, dia terbang langsung keluar dari aula, dan 6 penjaga relik mengikuti di belakang. Dia disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah dendam putih yang ditutupi pakaian putih. Di aula utama, hanya Xiao Yan dan wanita King Lian yang tersisa, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Setelah 7 dari mereka pergi dengan pakaian putih, gerbang perunggu sederhana muncul di garis pemisah asli dan perlahan ditutup. Meskipun mereka berdua tidak terlalu khawatir tentang kemunculan tiba-tiba dari gerbang perunggu, Xiao Yan menatap wanita King Lian dan hatinya tenggelam, wanita misterius yang menginjak lotus hijau. Wanita King Lian melihat sekeliling, jelas melihat ke aula utama. Aula batu tidak terlalu mewah, tetapi terlihat sangat sederhana, kosong, dan tidak ada terlalu banyak dekorasi.
Mata wanita King Lian berbalik di aula batu, dan kemudian mengembun di tengah aula batu. Di sana adalah sarkofagus yang terbungkus rapat, dan di atas sarkofagus, sepertinya ada sesuatu. Pergilah. Wanita King Lian mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan dendam yang mengandung kekuatan api menyerang tulang tahta. Api dendam perlahan mengelilingi tangan kiri dan kanan kerangka tahta. Kemudian mereka berdua melihat bahwa ada dua sinar cahaya menyilaukan di tangan kiri dan kanan kerangka singgasana. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, fokus pada dua berkas cahaya. Kemudian, dia samar-samar melihat bahwa pada kerangka singgasana, ada sekelompok sinar cahaya yang berdetak kencang di telapak tangan kiri dan kanan. Di antara dua kelompok cahaya, di sebelah kiri adalah manik-manik hitam yang tampaknya dipadatkan oleh energi yang menyilaukan, yang berdetak dengan lembut, dan yang di sebelah kanan adalah manik-manik putih, yang juga memancarkan tidak kurang dari manik-manik hitam seperti kekuatan. Dan dengan pemukulan dua manik-manik hitam dan putih, semangat juang di aula tampak bergetar. Kamu sudah sampai di sini, kamu tidak bisa menyerah jika kamu mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan merasakan bau yang sangat berbahaya dari wanita King Lian, energi menakutkan yang terkandung dalam dua manik-manik membuat Xiao Yan mengerti ini adalah harta terbesar dari reruntuhan. Semuanya sudah dekat, dan tidak ada alasan untuk menyerah. Sementara wanita King Lian sedang melihat ke aula utama, Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya sosoknya melintas, dan dia menaiki tangga batu dan langsung menuju tahta. Wanita King Lian itu juga dengan jelas memperhatikan tindakan Xiao Yan. Dengan satu gerakan, telapak tangan Xiao Yan yang hendak menyentuh tahta diisolasi dari udara tipis, dan sangkar pertempuran Qi yang tak terlihat menjebak Xiao Yan. Xiao Yi, yang berada di pundaknya, melihat sangkar pendendam yang tiba-tiba, dan juga membuka mulutnya, dan nyala api putih susu yang menakutkan muncul dan terbang menuju sangkar. Puf engah. Api putih susu menyentuh sangkar pendendam wanita King Lian, dan sangkar pendendam langsung menguap menjadi ketiadaan. Hati Yin dan yang hitam dan putih, sekarang menarik. Raja Naga Emas terdengar di hati Xiao Yan dengan suara yang agak main-main. Apakah ini jantung Yin dan Yang yang legendaris? Mata Xiao Yan juga terkondensasi dalam manik-manik yang dipadatkan oleh dua kelompok cahaya. Ada sedikit kejutan di matanya, dan langkah kakinya perlahan melangkah keluar. Namun, saat Xiao Yan melangkah keluar, suara samar dengan aura halus tiba-tiba terdengar di aula batu yang tenang ini. Ini bukan tempat yang seharusnya. Bahkan jika itu kamu dan lelaki kecil di pundakmu, itu tidak bisa menjadi lawanku. Jadi, ambil peri apimu dan keluar. Wanita King Lian itu juga menatap Xiao Yan dengan dingin dan berkata. Langkah Xiao Yan terhenti. Segera, dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya menyipit dan melihat ke udara. Di sana, King Lian ditangguhkan. Melalui topi, dia samar-samar bisa melihat bayangan seperti teratai yang tenang. Dia berada menggunakan sepasang mata yang sangat jelas sehingga tidak berfluktuasi sama sekali, menatapnya. Melihat dari dekat wanita misterius dengan kaki giok telanjang menginjak teratai hijau, Xiao Yan baru menyadari kecantikannya yang unik. Dalam sosok ramping dan ramping itu, rambut panjangnya seperti Bima Sakti, mempesona dan mempesona, gaun biru diukir dengan teratai biru, dan roknya berkilau dengan cahaya biru, ketika berayun lembut di angin, itu terlihat seperti lotus. Wajah di bawah topi juga harus sangat cantik. Potongan adil bersinar dengan cahaya batu giok, dan kemerahan sedikit miring ke atas, yang tampaknya sedikit lucu. Hal yang paling mencolok tentang dia adalah sepasang mata teratai biru jernih, matanya sangat murni sehingga bisa melihat langsung ke hati orang, sehingga ketika semua orang melihat sepasang mata, mereka sedikit terpesona. Leher yang elegan dan ramping seperti angsa memiliki tulang yang halus dan seksi di bawahnya dan dada yang menonjolkan kepenuhan belalang. Lebih jauh ke bawah, lekukan berkumpul, menguraikan pinggang ramping yang dicengkeram, dan sosoknya seperti emas proporsi sempurna,
mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Ini benar-benar gadis. Pada pandangan pertama gadis ini, Xiaoyan mengingat kata-kata ini di dalam hatinya, dan matanya penuh kejutan. Wanita seperti ini, seperti peri yang jatuh dari negeri dongeng ke dunia fana, tidak memakan kembang api dunia, tidak hanya memiliki kecantikan yang mengejutkan dunia, tetapi juga kecantikan semacam itu, begitu indahnya sehingga tidak ada kembang api di dunia ini. Tak terlihat membuat orang merasa seperti jauh. Seperti kata pepatah, itu bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa dimainkan, seperti teratai hijau di bawah kakinya yang murni dan bersih. Tatapan Xiaoyan menyapu wanita misterius ini, dan tatapan menakjubkan di matanya berlangsung beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Hah? Apa yang kamu lihat? Tuan muda, Anda harus pergi sesegera mungkin. Wanita dengan kaki gioknya di atas teratai hijau juga memperhatikan jejak keanehan di mata Xiaoyan dan berkata, Tuan, bisakah saya mengalahkannya? Sulit, wanita ini terlihat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari Patriark Bulan itu. Bahkan jika Anda menggunakan semua kartu Anda akan menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Suara bermartabat dari Raja Naga Emas juga ada di dalam hatinya. Diam-diam terdengar, jika itu dalam kondisi prima atau melekat pada Xiaoyan, tentu saja tidak akan peduli, tapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Tuan, bagaimana dengan milikmu? Xiaoyan jelas tidak menyerah. Saya yakin Anda telah menemukannya sendiri. Kepemilikan sebelumnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada diri Anda sendiri. Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat, jika tidak maka akan melukai tulang akar. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiaoyan juga tersenyum masam dan memutar matanya, sedikit tak berdaya. Meskipun baik, tetapi juga memiliki kehidupan untuk dinikmati. Jadi dia menangkupkan tangannya ke wanita misterius itu dan berkata, Xiaoyan tidak berniat merampok harta gadis itu, dan hanya menerobos masuk hanya untuk melihat apa yang ditinggalkan Kaisar. Bahkan putra-putra langit yang disukai di dekat King Cheng diusir. Anda dapat menerobos masuk, tetapi Anda memiliki beberapa kemampuan. Tule di bawah topi di pipi wanita misterius itu bergetar dengan lembut, dan suara yang jernih itu seperti batu giok yang menetes. Dan nada itu juga agak tidak bisa dijelaskan. Jelas, dia diam-diam menyaksikan Xiaoyan menaklukkan naga yang haus darah, dan setelah mengalahkan wali, dia tidak akan mempercayai kata-kata Xiaoyan secara tidak sengaja. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang tiada taraf, tetapi juga memiliki banyak hikmah di dalam hatinya. Nama saya Su Sueying. Karena Tuan muda Xiaoyan tidak punya niat untuk bersaing, maka Sueying akan berterima kasih terlebih dahulu. Saya tidak ingin melakukannya dengan paksa, jadi saya juga meminta Tuan muda Xiaoyan untuk tidak sombong. Di udara, Su Sueying memberi hormat pada Xiaoyan, tetapi meskipun suaranya sangat sopan, Xiaoyan bisa mendengar peringatan samar itu. Dalam hal ini, Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya, wanita ini terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, Xiaoyan juga mengerti, jangan menganggap wanita ini begitu mudah untuk berbicara di permukaan, dia yakin jika dia benar-benar berani melakukan hal-hal buruk, saya khawatir wanita ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun kecantikan tak tertandingi di depannya ini tampaknya lembut dan bahkan berbicara dengan lembut, tetapi di dalam hatinya, dia mungkin seperti es misterius, yang dapat disentuh dengan satu sentuhan. Melihat tindakan Xiaoyan, Su Sueying mengalihkan pandangannya ke belakang, dia bisa melihat kekuatan Xiaoyan, tahap tengah dari Three Star Fighting Emperor. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan tentang bagaimana yang terakhir masuk ke tempat ini, dia merasa bahwa dia menggunakan kekuatan peri api. Tapi secara umum, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia telah melihat terlalu banyak pahlawan muda. Karena itu, dia juga memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika Xiaoyan tinggal di sini,
begitu dia membuat perubahan, dia akan menggunakannya dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menaklukkannya, meskipun dia telah menghabiskan banyak uang untuk sementara menyegel kekuatannya untuk memasuki kehancuran ini, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tindakannya untuk tidak mengusirnya secara paksa, dari sudut pandang tertentu, lebih seperti penghinaan diam-diam, karena dia yakin bahwa apapun rencana Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk memiliki dampak sekecil apapun padanya. Mata Su Sueying menjauh dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian melihat kelompok cahaya di atas tulang tahta. Dia juga melihat dua hati yin dan yang tersembunyi di tangannya, tetapi bahkan di hadapan harta karun seperti itu, di luapan hatinya yang jernih, hanya ada beberapa fluktuasi, dan tidak ada kejutan di pipinya. Konsentrasi seperti itu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dapat melihat hati yin dan yang di sini. Hanya ada satu atribut yin atau yang dalam tubuh manusia. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada sedikit kejutan dalam suara manis Su Sueying. Segera, dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya biru menyapu dari ujung jarinya, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan, langsung menggenggam manik putih dengan erat. Berdengung. Menghadapi cengkeraman Su Sueying, manik-manik putih itu juga bergetar dengan cepat, memancarkan perlawanan yang sangat kejam. Merusak. Melihat bahwa perlawanan dari kelompok cahaya begitu sengit, Su Sueying melakukan tendangan sedikit lagi, dan teratai hijau di bawah kakinya jatuh dari kelopak, dan kemudian berubah menjadi cahaya pelangi biru muda, yang menghantam keras pada perlindungan dalam warna putih gugusan cahaya pada manik-manik. Berdengung. Dengan pemboman cian dan lampu merah, kelompok cahaya tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan muncul dengan tenang. Dari penampilan ini, jelas bahwa mereka tidak dapat menahan kehancuran Su Sueying. Cahaya pecah, memperlihatkan manik-manik putih, wanita Qinglian bergerak, dan manik-manik putih terbang langsung dari tulang tahta ke tangannya. Aneh untuk dikatakan, karena wanita Qinglian memiliki hati yin dan yang putih, ruang di sekitar wanita itu tampaknya memiliki jejak keanehan dan menjadi sunyi lagi. Xiao Yan juga berdiri di sana tercengang, dari mana manik-manik putih dia. Merasakan kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bum bum bum. Wanita dengan kaki gioknya menginjak teratai hijau tiba-tiba memancarkan dendam atribut api yang tebal, dan kemudian, sementara Xiao Yan tertegun, untaian api biru kecil terpancar dari tubuh wanita teratai hijau itu. Mengapa hati yin dan yang hitam hilang? Wanita Qinglian juga bingung, dan kemudian dia menatap kerangka tahta, tetapi dia tidak menemukannya. Seharusnya tadi menyilaukan. Segera, dia menoleh dan bersiap untuk memperbaiki hati yin dan yang terlebih dahulu. Xiao Yan mau tidak mau mengecilkan pupilnya saat melihat api cian pada wanita di atas lotus hijau. Dengan persepsi jiwa Xiao Yan saat ini, dia bisa merasakan kengerian yang tidak kalah dengan Xiao Yi dari api cian. Suhu, Xiao Yi di pundaknya juga menjadi serius untuk pertama kalinya pada saat nyala api muncul. Volatilitas ini adalah api suci. Seruan Xiao Yan bergema di seluruh aula. Pada saat api biru di tubuh wanita Qinglian muncul, udara di aula menjadi sangat dingin, dan suhu yang menyengat bercampur dengan dinginnya es. Dan jika Anda perhatikan baik-baik, hati yin dan yang putih di tangan wanita Qinglian telah mengembun menjadi es batu di bawah pembakaran api. Oh, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kamu benar-benar dapat mengenali Seng Yan. Wanita Qinglian itu juga terkejut. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat hal aneh yang lahir dari kekuatan langit dan bumi seperti api suci, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengetahui api suci melalui persepsi jiwa. Karena, meskipun api suci selalu dikabarkan memiliki kekuatan api yang besar, itu disebut api suci. Tapi ini tidak terjadi. Api suci adalah tubuh padat dari energi spiritual surga dan bumi di dunia besar. Tidak harus memiliki kekuatan api untuk menjadi api suci. Api suci yang sebenarnya, kekuatan api adalah fondasinya, dan ada misteri lain yang melekat.
Api suci legendaris di dunia memiliki banyak efek untuk memurnikan kejahatan dan mengusir roh jahat, tetapi kelahiran api suci antara langit dan bumi terlalu jarang, jadi catatannya juga menyedihkan. Secara alami tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengenali bahwa wanita King Lian menggunakan api suci. Sejak wanita King Lian memanggil api untuk memurnikan hati Yin dan Yang Putih, suara Raja Naga Emas terdengar di hati Xiaoyan. Segera, Xiaoyan menatap kosong pada wanita menakjubkan dengan kaki batu giok menginjak King Lian di depannya, dan dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang dikatakan Yao Lao kepadanya ketika dia pertama kali memperkenalkan Yi Huo kepadanya di benua Douqi. Di dunia yang luas ini, ada beberapa api aneh dari langit dan bumi. Mungkin itu adalah kumpulan api yang dibawa oleh pusat meteorit yang jatuh dari langit, atau mungkin api lava yang telah terbakar selama ribuan tahun, bertahun-tahun di kedalaman gunung berapi. Kekuatan api aneh ini sedikit lebih kuat daripada api atribut api yang dikatalisasi oleh pertempuran Qi. Jika Anda memperbaiki obatnya, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan obat dari pil obat. Namun, api aneh di dunia ini sangat ganas, dan jarang bertemu satu sama lain pada hari kerja, dan bahkan jika Anda melihatnya, sangat sulit untuk mengambilnya untuk Anda gunakan sendiri. Petik 2. Banyak alkemis telah mencari api aneh sepanjang hidup mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, jika Anda ingin mengendalikan api aneh, Anda perlu memasukkan api ke dalam tubuh Anda, dan yang aneh api adalah kehancuran yang kejam. Ini adalah berlian emas ajaib, bahan logam yang terkenal dengan kekokohannya. Di bawah, mereka dapat menyaring sekelompok kecil api yang berbeda dan mengolahnya menjadi api mereka sendiri, dan orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah para pemimpin di dunia pemurnian. Kata-kata tuannya Yao Lao bergema di telinganya, dan matanya mau tidak mau menjadi sedikit basah. Tuan, apakah ini benar-benar api suci? Xiaoyan tampaknya menjadi sedikit tenang, dan kemudian dengan bersemangat melihat api kecil pada wanita King Lian di depannya, seolah-olah dia ingin membandingkan api suci dan api abnormal. Kamu tidak bisa salah, ini adalah salah satu dari 36 api suci antara langit dan bumi. Melihat penampilan gadis kecil ini, seluruh tubuh api adalah cian, dan mengandung kekuatan dingin yang ekstrim. Ini sangat mungkin adalah api suci ke-23 yang legendaris, api hijau dan dingin. Yuking Wan Hanyan, yang ke-23 dalam daftar nyala api suci, nyala api ini lahir di tempat yang sangat dingin selama 10.000 tahun. Ini adalah campuran dari nyala api yang membakar dan 0 derajat mutlak. Tempat yang sangat dingin itu awalnya adalah daerah terlarang bagi kehidupan manusia. 10.000 tahun di tempat yang sangat dingin, bahkan semangat juang dan darah dalam tubuh orang kuat abadi yang bertarung akan dengan cepat mengeras, dan tidak mungkin untuk tinggal selama 10 menit, apalagi menaklukkan api suci ini yang lahir dengan mewarisi kekuatan spiritual, energi surga dan bumi. Sangat sulit untuk mendapatkan kekuatan api suci itu sendiri. Raja Naga Emas memberikan pengantar singkat. Dan api suci hanya lebih kuat dari api anehmu, dan bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan. Alis Xiaoyan juga menatap wanita King Lian ini dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja datang ke benua Doudi dan bertemu dengan seseorang dengan api suci. Namun, yang disebut Yuking Wan Hanyan ini sangat mirip dengan api dingin roh tulang guru Yao Lao, tetapi kekuatan api di dalamnya sangat berbeda. Jika api dingin roh tulang adalah pemimpin dalam campuran api dan es dingin di api yang berbeda, maka Yuking Wan Hanyan seperti raja dalam api dan dingin yang ekstrim. Xiaoyan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, menatap wanita King Lian di depannya. Asal-usul wanita King Lian di depannya pasti sangat misterius. Dari apa yang dikatakan Wu Huan sebelumnya, dia tahu bahwa wanita ini bukan dari benua Xuanling. 4 benua di benua Doudi, kecuali benua Xuanling, kekuatan 3 benua lainnya sangat tirani, dan King Lian di bawah kaki giok wanita King Lian ini bukanlah makhluk fana. Dia memiliki penampilan yang cantik, kekuatan yang kuat, dan api suci paling misterius di dunia. Identitas ketiganya semua menunjukkan bahwa wanita di depannya benar-benar mutlak, tidak sederhana. Xiao Yi, yang berada di bahu Xiaoyan,
disertai dengan munculnya api suci Qian wanita Qinglian. Pertama, ada sedikit ketakutan, dan kemudian sedikit kegembiraan, yang benar-benar membuat Xiao Yan bingung. Dari sini, Xiao Yan selalu bertanya-tanya apa hubungan langsung antara Seng Yan dan Yi Huo. Melihat ke belakang, hati Yin dan Yang putih di tangan giok wanita Qinglian itu perlahan-lahan dikelilingi oleh api Qian yang dia panggil, dan api Qian terus menyala. Dengan pembakaran api Qian, seberkas cahaya muncul di hati Yin dan Yang putih, gemetar, seperti cahaya pelindung otomatis. Tapi api biru adalah api suci, getaran ini tidak berlangsung lama, cahaya meledak dengan keras, dan dengan ledakan cahaya, yang di dalamnya diringkas oleh esensi budidaya seumur hidup kaisar. Manik-manik putih energi yang terbentuk adalah juga terkena udara. Wow, dengan terbukanya hati Yin dan Yang ini, di aula batu ini, seperti gelombang pertempuran Qi, dan ada suara air yang jernih. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap manik-manik energi putih berpendar dengan mata berapi-api. Ini adalah hal yang paling berharga di aula. Namun didambakan di dalam hatinya, ketika dia melihat sosok di atas lotus hijau, itu menjadi jauh lebih dingin lagi. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat, meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, dia masih mengerti bahwa dia akan melakukannya. Jika demikian, saya khawatir tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan dia tidak berpikir bahwa wanita yang bahkan mengenakan jubah putih ini adalah kaisar petarung bintang 5 yang memperlakukannya dengan bermartabat. Dia akan sangat sederhana dan yakin sepenuhnya bahwa dia akan tinggal di sini oleh karena itu, baginya setiap gerakan, yang terakhir terikat untuk mengambil tindakan pencegahan. Di udara, Su Sueying melihat hati Yin dan Yang putih yang mengambang di depan matanya. Dengan pegangan ringan dari tangan batu gioknya, beberapa api biru menyembur keluar dari teratai biru di bawah kakinya, yang semuanya menyinari Yin dan hati Yang. Cici. Dengan penyinaran api Qian, kabut putih tiba-tiba muncul di hati Yin dan Yang, dan sebenarnya ada tanda-tanda mencair di permukaan. Wah, untuk adegan ini, Su Sueying tidak terkejut, ketika dia mengangkat tangannya dengan ringan, semakin banyak api biru menyapu teratai hijau dengan kecepatan cahaya, dan akhirnya fokus pada hati Yin dan Yang. Dan karena semakin banyak api Qian berkumpul, kecepatan leleh hati Yin yang juga meningkat dengan cepat. Setelah sekitar beberapa menit, hati Yin yang berubah menjadi cairan putih. Cairan mengalir perlahan di udara, dan samar-samar, ada fluktuasi yang sangat mengerikan yang meresap darinya. Xiao Yan di bawah tekanan ini, tubuhnya tampak beberapa kali lebih berat, dan bahkan semangat juang yang mengalir di tubuhnya menjadi lebih lambat, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Selain itu, Xiao Yan melihat hati Yin dan Yang putih di tangan wanita Qinglian, dan manik-manik hitam di atas tahta, dan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Pemaksaan semacam ini yang membuat Xiao Yan merasa seperti gunung, tetapi tidak menyebabkan halangan bagi Su Sueying. Sepasang King Mo, menatap cairan putih, dan kemudian dia mengulurkan tangan polosnya yang seperti batu giok dan dengan lembut membukanya, dengan anggun di sudut tule di bawah topi, mulut cendana terbuka ringan, dan cairan putih di udara bersiul dan tenggelam ke dalam mulut cendana yang kemerahan. Krem, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghargai tatapan mengejutkan Su Sueying ketika dia mengangkat sudut tule. Ketika dia melihat wanita ini menelan hati Yin yang tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, matanya terus berkedip, menimbang pro dan kontra langsung, serta kemenangan dan kekalahan. Mata yang berkedip-kedip berlangsung beberapa saat, dan akhirnya menjadi tenang. Kulit Xiao Yan sedikit jelek, dan matanya penuh keengganan. Setelah menimbangnya, dia memilih untuk berhenti dengan bijak, mungkin karena kekuatan jiwanya yang kuat. Dia selalu merasa bahwa wanita di udara mengawasi setiap gerakannya. Lupakan saja, meskipun hati Yin dan Yang sangat berharga, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu untuk itu. Tapi mengapa wanita ini tidak mengambil manik-manik hitam? Mungkinkah itu? Melihat Su Sueying yang akan memperbaiki hati Yin dan Yang putihnya, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri dengan ketidakberdayaan di hatinya.
Meskipun dia masih sedikit tertekan, dia tidak berdaya. Situasinya tidak sebaik yang lain. Ketika Xiao Yan memutuskan untuk menyerah, Su Sueying, yang telah menyedot semua cairan dari hati Yin dan Yang ke dalam mulut Tan di udara, tiba-tiba berbalik, melihat yang pertama, dan segera tertawa samar, Tuan Muda Xiao Yan bisa dipercaya, selanjutnya saya ingin memperbaiki energi hati Yin dan Yang, saya harap Anda tidak mengganggu saya. Mendengar ini, Xiao Yan tertawa kering, agak seperti seringai, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Tebakan Xiao Yan mau tidak mau menjadi agak yakin. Kemudian Su Sueying tidak peduli seberapa asli atau palsu senyum Xiao Yan, dia dengan anggun duduk bersila di King Lian, matanya yang indah perlahan tertutup, dan kemudian King Lian memancarkan lapisan cahaya cian, menutupi seluruh tubuhnya, di dalam. Oh, betapa malang nasibnya. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memarahinya dengan suara rendah. Dia bekerja sangat keras untuk mencapai tempat terakhir, tetapi dia bahkan tidak menangkap sehelai rambut pun. Dibandingkan dengan panen besar sebelumnya, itu hanya dua ekstrim. Namun, meskipun dimarahi, Xiao Yan masih tidak punya pilihan. King Lian Su Sueying jelas merupakan harta yang sangat kuat, dan yang terakhir jelas masih menjaganya. Jadi setelah dimarahi, Xiao Yan hanya bisa melirik ke aula batu, lalu melihat ke sarkofagus, ragu-ragu sejenak, dan berjalan perlahan. Karena semua orang datang ke sini, dia harus melihat apakah ada yang lain. Sayang, setelah melihat serangkaian tindakan ini, wanita King Lian itu tampaknya kurang mengawasi Xiao Yan. Lebih baik menyerah, kalau tidak. Setelah wanita King Lian selesai berbicara, dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan energi putih di depannya. Xiao Yan juga tampaknya menyadari relaksasi pengawasan Dao King Lian, dan segera berjalan menuju tahta perlahan, mendekat selangkah demi selangkah. Hanya Xiao Yan yang tahu bahwa manik-manik hitam yang melakukan ini. Semuanya barusan hanyalah penyamaran, untuk menipu wanita King Lian ini. Mendekati sarkofagus, ia menemukan bahwa itu terbungkus rapat. Xiao Yan tidak berniat menyinggung, tetapi dengan lambaian tangannya, tutup sarkofagus itu terbang. Ketika saya membuka sarkofagus, ada kerangka yang tergeletak rata. Ada banyak perhiasan emas dan perak di sekitar kerangka itu. Saya pikir itu seharusnya seorang wanita sebelum kematiannya, dan itu bisa dilihat dari pemakaman di sebelah kerangka itu. Dari tahta bahwa kerangka wanita di dalam peti mati itu harus ada hubungannya dengan kerangka di atas tahta. Dia melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada yang lain di dalamnya kecuali kerangka dan beberapa perhiasan emas dan perak sepele. Dia menghela nafas kecewa. Beberapa menit kemudian, ketika wanita King Lian di depannya mulai menyerap hati Yin dan Yang putih, dia bersiul ke telapak tangan lainnya di atas tahta. Karena, masih ada hati Yin dan Yang hitam yang memancarkan fluktuasi yang sama dengan hati Yin dan Yang putih. Saat Xiao Yan mendapatkan hati Yin dan Yang hitam, ruang di sekitar wanita King Lian hancur. Pembentukan. Wanita King Lian juga tidak menyadari kapan dia benar-benar memiliki formasi di sisinya. Apakah itu anak itu? Dengan kekuatannya di tengah-tengah Dou di bintang 3, tidak mungkin melakukannya diam-diam. Dan kemudian gadis King Lian Daimu juga perlahan-lahan menyapu ke arah tempat Xiao Yan berada. Mei Mei mengerutkan kening, dan wanita King Lian melihat manik-manik hitam di tangan Xiao Yan. Manik-manik memancarkan nafas yang sama dengan manik-manik putih yang baru saja dia haluskan dan telan. Berikan padaku. Wanita King Lian juga menerbangkan api biru yang menakutkan dari bawah King Lian dan menyerang Xiao Yan. Rupanya, dia juga menemukan bahwa dia terjebak dalam formasi pemilik reruntuhan barusan, jadi dia tidak melihat manik-manik hitam, atau dia pasti tidak akan melepaskan harta ini karena kepribadiannya. Dia mengeong. Xiao Yan juga mengetahui kehebatan api cian ini, dan segera menggerakkan matanya dan melahap manik-manik hitam itu langsung ke perutnya. 3.000 petir terbentang dalam sekejap dan lolos di balik kerangka tahta. Bum bum bum. Bahkan jika wanita King Lian melahap dan memurnikan hati Yin dan Yang putih, serangan yang dia lepaskan sangat kuat. Kerangka tahta diserang oleh api biru, dan itu mengeluarkan suara. Setelah akibatnya berlalu,
Tidak ada gerakan pada kerangka singgasana, tetapi di atas kerangka itu, tulang belakang dibakar oleh serangan api cian, dan beberapa sinar cahaya redup muncul. Kilauan cahaya itu agak seperti gulungan. Xiao Yan juga orang yang bermata tajam, dan baru pada saat itulah dia melihat sinar cahaya redup di atas tulang tahta. Dengan kecepatan kilat, dia melompati tulang belakang dengan telapak tangannya, dan meletakkan benda itu di cincin penerima. Wanita Qinglian jelas terkejut mengapa masih ada sesuatu yang mirip dengan hati yin dan yang, tetapi dia merasakan fluktuasi yang sama dengan energi di depannya dari fluktuasi yang berasal dari manik-manik hitam. Tetapi saat ini, dia sudah menjadi bagian penting dari pengabdian, jadi dia harus berkonsentrasi dan tidak terganggu. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak bisa lari dari reruntuhan. Setelah memperbaikinya sendiri, dia hanya mengambil manik-manik hitam. Kekerasan manik ini bahkan jika ditelan oleh Xiao Yan ke dalam perut, itu tidak akan disempurnakan untuk sementara waktu, dan segera menyerap energi di depannya dengan seluruh kekuatannya. Wanita Qinglian tidak tahu bahwa tubuh Xiao Yan ditempa oleh 23 jenis api yang berbeda, meskipun api yang berbeda tidak bisa dibandingkan dengan api suci. Atribut api melawan ki dan energi dalam tubuh Xiao Yan benar-benar sebanding dengan dia. Manik-manik hitam juga perlahan disempurnakan dan diurai oleh api aneh saat Xiao Yan menelannya. Xiao Yan melihat bahwa wanita Qinglian tidak punya waktu luang untuk menyerangnya, jadi dia mendarat di tanah dan datang ke sarkofagus. Kedua senior ini telah mengambil banyak hal darimu, dan para junior memberi hormat kepadamu. Melirik tulang-tulang di peti mati, Xiao Yan berkata tanpa daya, setelah melihat tulang-tulang di atas tahta, manik-manik, kenapa tidak ada reaksi setelah memakannya. Kemudian, dia tidak peduli dengan manik-manik hitam yang baru saja dia makan, jadi dia membungkuk ke tulang keduanya. Namun, saat Xiao Yan membungkuk, matanya tiba-tiba melihat bahwa di dalam sarkofagus, di dinding peti mati di samping kerangka, tampaknya ada beberapa anak laki-laki, dan dia bergegas. Dalam hidupku, aku hidup dengan kekuatan yang, dan kekasihku hidup dengan kekuatan yin, dan setelah kematian, itu menjadi hati ganda dari yin dan yang. Dan kemudian membungkuk ke kerangka di atas tahta. Karena masih ada beberapa karakter mencolok di singgasana tulang. Keberuntungan ini bukanlah kombinasi dari yin dan yang. Dua kalimat pendek itu membuat Xiao Yan tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan di atas, dan kemudian tiba-tiba menatap Su Sueying di udara, sebuah wajah, dan seketika itu menjadi sangat menarik dan aneh. Namun, saat ini, Xiao Yan juga memiliki kekuatan mengerikan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Mata Xiao Yan juga menjadi tidak normal saat ini. Xiao Yan tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa apa yang disebut kekuatan yin yang di sarkofagus dan di atas tahta adalah yin yang dari langit dan bumi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa hati yin dan yang putih yang diperoleh oleh wanita Qinglian disembunyikan oleh formasi misterius dan tidak dapat melihat hati yin dan yang hitam, yang disebut yin dan yang ini kemungkinan adalah yang laki-laki. Hal ini disebut kekuatan yin dan yang untuk membuatnya lebih baik, dan itu disebut kekuatan kultivasi ganda dengan cara yang buruk. Xiao Yan juga telah mendengar tentang kekuatan memperkuat sendiri, tetapi hal semacam ini dibenci oleh orang biasa sebenarnya terjadi di depan dirimu sendiri. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan mengetahui bahwa pemilik makam dan kekasihnya benar-benar berlatih melalui kombinasi yin dan yang ini, ekspresinya menjadi sangat aneh, dan kemudian matanya beralih untuk duduk di atas teratai hijau di udara Su Sueying. Dilihat dari karakter kecilnya, Xiao Yan tahu bahwa pemilik makam ini pasti sengaja melakukannya. Siapa yang akan pergi ke sudut peti mati untuk melihat jejak yang tidak mencolok itu, dan jika orang biasa tidak mengetahui misterinya, mereka akan perbaiki sesuka hati yin dan yang, maka hasil akhir akan seperti yang tertera di dinding peti mati, pasti akan diperoleh buah pembakaran tubuh. Bahkan jika tuan makam sudah mati, nasib baik yang tersisa tidak akan lupa untuk melemparkan orang-orang yang datang setelahnya, yang membuat orang sedikit terdiam. Di bawah tatapan Xiao Yan, Su Sueying yang sedang duduk bersila di atas teratai hijau, masih tampak cukup tenang. Yang disebut buah pembakaran tubuhnya tidak muncul, yang membuat Xiao Yan curiga dengan tulisan di dinding peti mati, keaslian. Apakah tulisan tangan ini juga menipu?
Atau apakah pikiran Yin dan yang kehilangan kemanjurannya karena terlalu lama? Xiao Yan bergumam kecewa. Ledakan. Namun, ketika suara gumaman Xiao Yan jatuh, suara energi melonjak tiba-tiba datang dari udara. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, tetapi melihat bahwa gelombang energi kekerasan tiba-tiba muncul di lotus hijau, dan sumber fluktuasi itu adalah Su tubuh Sueying. Tentu saja, melihat adegan ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Di atas teratai hijau, topi bambu Su Sueying juga jatuh dengan keras, dan melalui kulit seputih salju dari rok gaya Konfusianisme yang terekspos di luar pakaian, sentuhan kemerahan pada saat ini, Xiao Yan merasakan perasaan yang sangat murni, dan energi yang kuat, terus meraung keluar dari tubuhnya, tirai cahaya dari teratai hijau terguncang untuk mengirimkan riak. Pada saat ini, Su Sueying juga jelas menemukan sesuatu yang salah. Ada hawa dingin yang jernih, dan dia melihat tangannya yang ramping terbang ke atas, dan semangat juang biru yang sangat kuat juga meletus dari tubuhnya. Saya ingin menekan hawa dingin yang mengamuk, energi semaksimal mungkin. Teratai hijau berkedip, dan gelombang fluktuasi energi biru yang hebat terus-menerus keluar dari tubuh Su Sueying. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, tubuhnya terperangkap dalam konfrontasi yang sengit. Xiao Yan di bawah, melihat bahwa Su Sueying bahkan bisa untuk sementara waktu menekan energi hati Yin dan Yang, dan mau tidak mau menamparkan lidahnya secara diam-diam, kekuatan wanita ini benar-benar menakutkan. Namun, meskipun dalam jalan buntu, itu berumur pendek. Hati Yin Yang adalah inti dari kultivasi seumur hidup seseorang yang sekuat puncak bintang 7 Doudi. Tidak peduli seberapa menakjubkan Su Sueying, kekuatannya sekarang ditekan. Bagaimanapun, masih ada beberapa celah di antara mereka, oleh karena itu, ketika konfrontasi antara keduanya berlangsung selama sekitar beberapa menit, tirai cahaya lotus hijau tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuh Su Sueying hampir ditutupi oleh lapisan yang sangat tertutup. Yin Qi murni-murni. Dalam waktu normal, ini mungkin tonik yang bagus untuk Su Sueying, tetapi setelah hal semacam ini berlebihan, itu adalah racun yang tiada taranya. Akumulasi di dalam tubuh, itu akan berubah menjadi api Yin murni, membakar tubuh dari dalam keluar. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun Su Sueying adalah seorang gadis tak berawak, dia juga memahami situasinya saat ini. Itu tidak tahu malu. Di Qinglian, Su Sueying tiba-tiba berdiri, nada suaranya dingin, dan kemudian, dia ingin mengangkat tangannya, dan balas dendam Qian yang sangat kuat keluar, berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan menamparkan kerangka tahta dengan keras dan sarkofagus. Bang! Ada suara keras, dan sarkofagus serta tulang-tulang di dalamnya langsung hancur berkeping-keping, tetapi tulang-tulang di atas tahta itu utuh. Melihat adegan ini, sudut mulut Xiao Yan berkedut, wanita ini benar-benar bukan orang baik, dia hanya mengambil hati Yin dan yang orang lain, dan saat berikutnya dia memalingkan wajahnya dan meninggalkan istri orang lain berkeping-keping. Xiao Yan dengan hati-hati mundur agak jauh, wanita ini sekarang dalam keadaan mengamuk, dan saat ini, jika dia ditampar sampai mati, dia tidak akan bisa mengeluh. Sebelum mereka berdua menyadarinya, lampu merah kecil berkedip samar di debu sarkofagus yang hancur. Setelah menamparkan sarkofagus yang hancur untuk melampiaskan amarahnya, tubuh halus Su Sueying bergetar lagi. Dia bisa merasakan bahwa ada nyala api yang perlahan terbentuk di tubuhnya. Nyala api itu tidak panas, tetapi dipenuhi dengan yin dingin dan es yang tak ada habisnya, tetapi di bawah jenis api ini, semangat juang yang agung di tubuhnya mulai menjadi sedikit kaku. Dengan kekuatannya saat ini, memang sulit untuk menolak tinggalnya Kaisar Dou Bintang 7 Puncak. Suara jernih Su Sueying berkedip cepat setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya dan mengalihkan pandangannya untuk melihat satu-satunya orang di sini. Melihat bahwa mata Su Sueying akhirnya datang, wajah Xiao Yan sedikit bergetar, langkah kakinya perlahan mundur, dan dia berkata dengan senyum kering, "Nona Su, saya pikir tidak pantas untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi saya akan mengambil langkah dulu dan pergi." Begitu suara itu jatuh, dia langsung melarikan diri ke gerbang perunggu. Melihat Xiao Yan berlari begitu cepat sekarang, Su Sueying juga sangat marah, "Mengapa kamu tidak tahu kapan harus pergi sekarang?" Pada akhirnya, Xiao Yan tidak melarikan diri seperti yang dia inginkan. Ketika dia hendak berlari ke gerbang perunggu, angin yang sangat kencang datang dari belakangnya. Xiao Yan juga punya ide, dan sosoknya melintas. Dia menabrak pintu yang tertutup, pintu perunggu berat. Melihat bahwa gerbang perunggu yang tertutup rapat tidak dibuka bahkan oleh serangan yang begitu kuat,
Xiao Yan hanya bisa berbalik tanpa daya dan melihat Su Sueying yang perlahan melayang di depannya di atas teratai hijau. Alisnya sedikit berkerut, berkata, apa yang kamu inginkan? Bukan urusanku jika kamu ketahuan. Serahkan hati Yin dan yang hitam itu. Su Sueying juga memperhatikan sedikit keanehan di tubuhnya, dan kemudian berbicara dengan kejam kepada Xiao Yan. Maaf, benda itu sudah dimakan olehku. Xiao Yan membuka mulutnya untuk menghadapi wanita King Lian. Hati Yin dan yang semacam ini dipadatkan oleh pusat kekuatan puncak Kaisar Bintang 7 Dou, betapa kuatnya terkandung di dalamnya. Xiao Yan juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita ini, jadi dia menelannya begitu dia mendapatkannya. Luapkan untukku. Kulit wanita King Lian berubah menjadi merah muda, dan nada suaranya melunak saat ini. Karena ada di perutku, bagaimana aku bisa memuntahkannya? Xiao Yan juga berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sudah tahu ada yang salah dengan hati Yin dan Yang. Mendengar ini, mata Su Sueying tiba-tiba berkilat, dan suara King Yue tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, dia tidak ingin berselisih dengan Xiao Yan, meskipun dia tidak takut pada yang terakhir. Itu tertulis di sarkofagus, tapi aku baru menemukannya setelah kamu memperbaiki hati Yin Yangmu. Tidakkah kamu menemukannya? Xiao Yan dengan cepat menjelaskan bahwa wanita ini tidak semudah berbicara seperti sebelumnya, dan mereka tidak setuju, dan berkata mungkin itu tamparan di wajah. Pipi Su Sueying berfluktuasi, dan dia jelas sangat marah. Tentu saja, dia tidak akan baik-baik saja untuk melihat apakah ada pesan di dalam dinding peti mati, dan jika ada, dia tidak akan dilemparkan ke tampilan ini. Su Sueying juga jelas bahwa untuk menyerap kekuatan hati Yin dan Yang, ada cara lain selain kombinasi Yin dan Yang, yaitu memperbaiki manik-manik hitam dan putih pada saat yang sama. Tuan Muda Xiao Yan, saat pipi Su Sueying berubah, energi Yin murni di sekitarnya menjadi semakin kuat. Dia menatap Xiao Yan, dan suaranya yang dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut lagi. Ada apa? Jika orang biasa diperlakukan dengan lembut oleh kecantikan seperti peri ini, mereka mungkin akan melunakkan tulang mereka, tetapi Xiao Yan merasa ada sesuatu yang salah dan segera berkata dengan waspada. Gadis kecil itu ingin meminjam manik-manik hitam dari tubuhmu. Jika pengepungan diselesaikan setelah itu, dia pasti akan memberi hadiah yang memuaskan, kata Su Sueying lembut. Guru pernah menginstruksikan bahwa Anda tidak boleh mematahkan tubuh anak laki-laki sebelum Anda berkultivasi ke Kaisar Bintang 7 Dou. Xiao Yan berkata dengan senyum kering. Ini tentu saja omong kosong Xiao Yan. Dia tidak memiliki guru untuk membimbingnya, juga tidak memiliki aturan untuk mengatakan bahwa dia tidak boleh mematahkan tubuhnya di hadapan Bintang 7 Dou di. Tuan Muda, yakinlah, Anda tidak perlu pria dan wanita untuk berhubungan untuk mendapatkan energi yang pria. Bahkan jika putranya telah menelan manik-manik hitam, gadis kecil itu memiliki cara lain untuk mengeluarkannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Su Sueying mengepalkan tangannya sedikit. Sedikit, lalu tersenyum tipis, berkata, Xiao Yan, hati-hati, wanita ini mungkin ingin dengan paksa mengekstrak jantung Yin dan Yang hitam dari tubuhmu. Hati Yin dan Yang hitam telah ditelan olehmu, dan kekuatan api mengerikan di tubuhmu kini telah menyempurnakannya. Untuk menyerap kekuatan Yin dan Yang, Anda harus menggabungkan Yin dan Yang. Jika Anda diekstraksi dari energi manik-manik hitam ini, Anda pasti akan merusak fondasinya, dan gejala sisa akan sangat serius. Raja Naga tiba-tiba terdengar serius di hati Xiao Yan. Hehe, jika diperoleh dengan cara Yin dan Yang normal, kedua belah pihak dapat memperoleh banyak manfaat, tetapi wanita ini jelas sangat menyendiri. Bahkan pahlawan muda seperti Wu Huan sulit untuk dilihat, tentu saja tidak mungkin untuk menggunakan jenis itu. Cara yang digunakan untuk Anda, sehingga Anda tidak dapat bermimpi bahwa orang akan memberi Anda tubuh yang bersih. Jadi sekarang wanita ini kemungkinan akan membuka perutmu dan mengeluarkan manik-manik hitam itu. Sial, wanita ini sangat kejam. Mendengar kata-kata Raja Naga Emas, kulit kepala Xiao Yan juga mati rasa, dan dia berkata tanpa ragu, Nona Su harus pergi mencari orang lain, saya benar-benar tidak cocok. Anda, mendengar ini, mata Su Sueying menjadi marah, kata-kata Xiao Yan terlalu kasar. Tuan Muda Xiao Yan, saya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar kerugian Anda, saya akan memberi Anda kompensasi beberapa kali. Namun, meskipun dia marah, Su Sueying jelas sangat menahan diri. Bahkan saat ini, dia masih mengambil tarik napas dalam-dalam, cobalah selembut mungkin. Tidak ada bunga, selamat tinggal. Namun, Xiao Yan tidak mendengarkan kata-katanya,
mengepalkan tinjunya, dan kemudian menembak ke belakang. Pada saat yang sama, seorang penguasa berat muncul di bawah kakinya, dan ketika telapak tangannya mengepal, penguasa kuno api abadi muncul. Bang! Ketika Xiao Yan melangkah mundur, kekuatan api di belakangnya juga berlari dan menabrak gerbang perunggu. Kekuatan yang kuat sebenarnya tidak perlahan mendorong gerbang perunggu yang tertutup terbuka. Brengsek! Xiao Yan juga terkejut, kekerasan gerbang batu ini jauh lebih besar daripada gerbang batu biasa, dan bahkan jika dia memikirkannya, dia untuk sementara tidak bisa keluar. Xiao Yan juga menatap wanita King Lian dengan ekspresi berbeda dengan waspada. Melihat pemandangan ini, mata Su Sueying juga dingin, dan keadaan tubuhnya tidak bisa membiarkannya menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya, dan teratai biru di bawah kakinya meledak, dan kemudian seperti biru masuk langit, menghadap Xiao Yan terbang menjauh. Karena tuan muda tidak mau bekerja sama, gadis kecil itu akan tersinggung. Melihat Su Sueying akhirnya membuatnya bergerak, wajah Xiao Yan juga sedikit tenggelam, tubuhnya melonjak dengan energi pendendam, dan kilau putih susu meletus dari penguasa kuno api abadi di atas. Ding-ding! Percikan api meletus dari udara, dan setiap kali Xiao Yan melakukan kontak dengan King Su, Xiao Yan merasakan kekuatan anti guncangan yang sangat kuat datang dengan keras. Gaya ke bawah masih menyebabkan Xiao Yan mundur dengan cepat, dan rasa manis mengalir ke tenggorokannya. Bahkan jika kekuatan wanita King Lian di depannya ditekan oleh serangan kaisar, kekuatan antara dia dan Su Sueying terlalu besar. Wah! Di udara, bayangan biru menari-nari di langit, dan sebelum dia menyadarinya, itu berubah menjadi cahaya biru, menyelimuti Xiao Yan sebanyak mungkin, dan jangkauan gerakannya semakin mengecil. Dengan jangkauan gerakan yang terbatas, penguasa kuno api yang berbeda dari Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya dikerahkan. Jika dia tidak hati-hati, dia langsung dikerumuni oleh King Suo, langsung menjerat Xiao Yan. Setelah menaklukkan Xiao Yan, Su Sueying berjalan perlahan di atas King Lian. Dia menatap mata marah Xiao Yan, tetapi tidak berbicara. Yan merasa bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak di bawah kendali api biru. Brengsek! Matanya berkedip liar, Xiao Yan meraung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga menyiapkan biji teratai api besar untuk perlahan bergabung di tangannya. Api biru di tangan giok wanita King Lian melompat, melihat Xiao Yan tertahan, api biru sekali lagi mengembun dan memasuki tubuh Xiao Yan tepat di bawah mata Xiao Yan. Wanita King Lian perlahan memancarkan aura dingin. Bagaimana bisa? Hati Yin dan yang hitam benar-benar disempurnakan olehmu. Wanita King Lian itu juga merasakan ketika nyala api memasuki tubuh Xiao Yan. Tidak ada manik-manik di tubuh Xiao Yan, tetapi hanya ada tumpukan cairan hitam yang mengandung energi menakutkan. Ketika api cian memasuki tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba menemukan penghalang dari 23 jenis api yang berbeda di tubuh Xiao Yan, dan sepertinya ada sesuatu yang akan meletus di bagian tubuh Xiao Yan yang lebih dalam. Tubuh Xiao Yan telah lama dimurnikan menjadi tumpukan cairan hitam, dan tampaknya dia telah melihat daya tarik yang fatal, dan akan meledak. Tunggu, volatilitas ini. Namun, pada geraman rendah Xiao Yan, Raja Naga Emas tiba-tiba menjawab. Ketika Raja Naga Emas memasuki tubuh Xiao Yan dari api cian Su Sueying, dia merasakan sesuatu yang familiar di tubuh Su Sueying. Tunggu, aku akan menjadi dewasa. Mendengar jawaban ini, Xiao Yan hampir muntah darah. Apa itu di dahimu? Wanita King Lian juga terbangun pada saat ini, dan kemudian matanya sedikit linglung, dan sepasang mata berair menatap Xiao Yan dengan mata terbuka lebar. Ketika api cian Su Sueying memasuki dahi Xiao Yan, dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang familiar di Xiao Yan. Topi Su Sueying telah jatuh, dan kerudung tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia jelas ingat apa yang dikatakan tuannya. Kamu pergi untuk berlatih perjalanan ini. Jika kamu bertemu seseorang dengan pola ini di dahinya, kamu tidak boleh menjadi musuh. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata yang dikatakan tuanku bergema di pikiranku. Su Sueying juga sedikit mengernyit. Dari kontak dengan Xiao Yan barusan, dia jelas merasakan bau garis pada pria di depannya. Terlebih lagi, ketika dia bersembunyi di reruntuhan ini sebelumnya, dia juga tahu nama pria di depannya. Xiao Yan, juga bermarga Xiao. Apakah itu tanda klan? Su Sueying dan sektenya selalu mempertahankan sisa tanda klan, jadi dia sangat jelas tentang penampilan pola ini dan kekuatan yang dipancarkannya.
Apa-apaan itu di dahimu? Su Sueying perlahan menjadi tenang dan berkata kepada Xiao Yan setelah terkejut sebentar. Ini adalah rahasia pribadiku, tidak perlu memberitahumu. Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Su Sueying juga secara paksa menekan kelainan di tubuhnya, dan kemudian mengubah ki pertempuran Qian dari seluruh tubuhnya untuk berkumpul di tangan batu gioknya, dan menyerang Xiao Yan. Baru saja, dia merasa bahwa apa yang muncul di dahi Xiao Yan sepertinya adalah apa yang dikatakan tuannya, jadi dia harus memastikan beberapa hal. Bum bum bum. Qian Douqi mengandung kekuatan yang menakutkan, panas seperti lava cair, dan dingin seperti es. Brengsek. Mengapa wanita ini gila? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengambil hati Yin dan Yang hitam yang saya haluskan? Xiao Yan juga memarahi secara diam-diam, wanita ini benar-benar tidak mudah dihadapi, dan bermain kartu benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Dalam menghadapi fluktuasi yang mengerikan seperti itu, Xiao Yan mengerutkan kening karena konsentrasinya, karena dia merasakan kekuatan kehancuran dari ki pertempuran ini, dan dia jelas berencana untuk memulai dengan putus asa. Meskipun kekuatan Su Sueying saat ini telah ditekan ke tingkat puncak Dou di bintang 3, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya yang sebenarnya terlalu kuat untuk Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia sekarang menghadapi Su Sueying yang menekan kekuatannya, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk menang, itu adalah penindasan mutlak. Api putih susu perlahan-lahan menempel pada permukaan tubuh Xiao Yan dan penguasa kuno api yang berbeda, dan Xiao Yi juga menatap Su Sueying di depannya dengan alis yang sedikit marah. Bang bang bang. Pembalasan dendam Qian Palemprin yang menakutkan dan Heng Guji yang putih susu bertabrakan dengan kejam. Puff engah. Xiao Yan juga memuntahkan seteguk darah setelah serangan itu. Batuk, batuk. Wanita gila ini sangat kuat, dan tingkat arogansinya sendiri telah jauh melampauiku. Xiao Yan memuntahkan seteguk darah, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin dan memakannya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan pil obat tingkat tinggi ini, dan kemudian dia melirik Su Sueying sedikit. Oh, Su Sueying jelas tidak menyangka Xiao Yan ini begitu kuat. Telapak tangan tadi tampak normal, tetapi hanya dia yang tahu bahwa telapak tangan itu adalah kekuatan gabungan dari Douqi dan Seng Yan-nya sendiri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari itu, dari Kaisar Dou Bintang 4. Hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Xiao Yan sebenarnya baru saja memuntahkan seteguk darah dan kemudian mundur beberapa langkah, yang benar-benar mengejutkan Su Sueying. Tuan, apa yang Anda maksud dengan fluktuasi yang akrab? Xiao Yan juga merasakan penindasan mutlak selama pertempuran barusan, bahkan jika kekuatan Su Sueying ditekan sekarang, dia memiliki sedikit peluang untuk menang. Wanita di depanmu benar-benar tidak mudah. Lakukan yang terbaik untuk memotivasi tanda klanmu, jika aku berharap itu bagus. Raja Naga Emas berkata dengan hati-hati menatap Su Sueying di depannya. Tuan, bukankah mereka mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengaktifkan tato klan sebelum Anda tiba di Douxian? Saya ingin tahu rahasia apa yang ada di sini. Xiao Yan juga setuju dengan apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan tidak banyak bicara. 3 transformasi misterius Skyfire. Transformasi pertama. Transformasi kedua. Transformasi ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan tiba-tiba membentuk sidik jari seperti kilat, dan 3 transformasi misterius api surgawi dibuka sepenuhnya olehnya hanya dalam beberapa detik, dan pada saat yang sama, aura di tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba meningkat. Dou Di. Puncak dari Dou Di. Dou Di bintang 4 setengah langkah. Ki pertempuran yang terik dan ganas dengan cepat berputar di tubuh Xiao Yan, dan suhu yang berapi-api perlahan-lahan menembus, dan akhirnya menembus ke dalam pembuluh darah. Dengan infiltrasi suhu tinggi ini, darah yang mengalir di pembuluh darah tiba-tiba dipercepat. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan aneh yang dengan cepat bergerak melalui pembuluh darah. Saat melihat tujuannya, itu adalah tempat di antara alisnya. Ketika energi aneh di tubuh Xiao Yan berputar-putar, alis Xiao Yan di dunia luar secara bertahap memancarkan sedikit kecemerlangan, dan samar-samar, pola alami perlahan muncul, dan segera setelah ini. Tampaknya ada garis lain yang mengikuti dengan cermat. Su Sueying hanya bisa melihat alis Xiao Yan, pola ungu merah, dan sebuah titik kecil muncul perlahan. Melihat adegan ini, temperamen acuh tak acuh Su Sueying juga tertegun sejenak, dan kemudian ada sedikit keheranan di matanya, apakah perasaan ini? Sejak Xiao Yan melakukan 3 transformasi misterius api surgawi, Su Sueying merasakan fluktuasi yang lebih intens dari dahinya.
Fluktuasinya persis sama dengan pola misterius yang diabadikan di sektenya. Dalam keterkejutan Su Sueying, garis aneh di alis Xiaoyan juga perlahan-lahan jatuh dalam lintasan yang lambat tapi sangat tegas tanpa jeda sedikit pun di tengah, tampaknya penuh dengan keindahan yang mengalir. Aku benar-benar bertemu denganmu. Su Sueying memegangi bibirnya dengan ringan dengan tangan batu gioknya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Di bawah keterkejutan Su Sueying, jejak terakhir dari pola itu akhirnya diselesaikan dengan kecepatan lambat, dan tepat ketika jejak kekuatan terakhir jatuh, pola klan ungu merah yang misterius tiba-tiba muncul di Xiao Xiao, di dahi yang menyala-nyala. Pada saat pola klan terbentuk, aliran darah di tubuh Xiaoyan tiba-tiba dipercepat, dan kelegaan aneh melewati pembuluh darah, perlahan melewati tubuh. Pola klan terbentuk, mata tertutup Xiaoyan juga tiba-tiba terbuka, cahaya ungu di matanya cerah, dan setelah beberapa saat, cahaya berangsur-angsur menjadi terampil, dan pola klan tahu di antara alisnya juga menempel di dahinya di bawah gerakan pikirannya, seolah-olah itu wajar. Xiaoyan menghela nafas panjang, dia dengan jelas mengingat apa yang dikatakan leluhurnya Xiao Xuan. Bahkan jika garis klan di tengah alisnya menghilang, dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, di bawah alisnya, ada cahaya energi aneh yang mengambang. Dengan garis klan semacam ini, di masa depan, 3 transformasi misterius dari Tianhuo tidak akan diperlukan buka lagi. Selama pikiran Anda bergerak, pola klan ini akan menjadi teknik rahasia yang paling sempurna. Tapi bagaimanapun, benua Doudi berbeda dari benua Douqi, dan masih perlu mengaktifkan 3 transformasi misterius api surgawi untuk mengaktifkan tanda klan. Apakah kamu dari klan Xiao? Su Sueying juga menggigit bibirnya sedikit, dan berkata kepada Xiaoyan yang memotivasi garis klan. Ketidakpedulian menolak orang ribuan mil jauhnya tidak lagi dalam kata-kata. Bagaimana dia bisa tahu tentang klan Xiao? Ada juga kilatan kejutan di mata Xiaoyan. Sepertinya dia berhubungan dengan keluargamu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Apa maksud Su Guliang dengan ini? Xiaoyan juga mengerutkan kening. Untuk tanda klan, aneh bahwa setelah memasuki benua Doudi, dia tidak merasakan sedikit pun jejak kekuatan tanda klan lainnya. Masuk akal bahwa nenek moyang keluarga Xiao menerobos Doudi di benua Douqi dan dipromosikan ke benua Doudi 10.000 tahun yang lalu, jadi mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan darah ketika saya datang ke benua Doudi? Mungkinkah keluarga telah pergi ke pengasingan atau musnah? Kemudian, ketika dia menerima warisan Fenjue asli yang dijaga Tuo Shegudi, pendiri Fenjue, yang juga merupakan tuan dari Tuan Tuo Shegudi-nya sendiri pernah berkata. Xiaoyan mengingatnya dengan jelas. Jangan aktifkan pola klan sampai Anda mencapai level Douxian. Xiaoyan tidak meragukan keaslian kata-kata ini, karena dia juga dapat merasakan dari kata-kata sebelumnya bahwa pasti ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Cincin yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe dan tuannya Raja Jinlong juga harus mengetahui sesuatu, tetapi mereka tidak cukup kuat dan mereka tidak akan dengan mudah memberi tahu mereka. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Su Sueying menatap dahi Xiaoyan dengan hati-hati, dan kemudian dia berbalik ke arah yang terakhir dengan dendam biru samar. Jangan khawatir, nyala api ini bisa menyembuhkan beberapa luka di tubuhmu. Su Sueying juga mengatakan sesuatu saat melihat luka Xiaoyan. Xiaoyan juga bingung. Meskipun wanita King Lian ini benar-benar cantik dan kuat, dia jelas ingat bahwa wanita di depannya hanya ingin membunuh Xiaoyan secara langsung untuk mengambil hati Yin dan Yang hitam. Tetapi sekarang sikapnya benar-benar berbeda dari sekarang. Su Guliang, siapa kamu? Xiaoyan tercengang. Karena kamu berasal dari keluarga Xiao, maka kita bukan musuh. Su Sueying memiliki emosi yang berbeda seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Saya ingat bahwa keluarga Xiao Anda juga merupakan ras yang sangat kuat di benua Doudi ini, dan banyak dari mereka memiliki beberapa kekuatan sektarian yang melekat pada keluarga Anda. Dan di benua Doudi ini, beberapa ras yang terpisah atau sangat kuat akan memiliki beberapa ras yang kuat sebagai bawahannya. Di satu sisi, itu untuk membuat keluarga lebih kuat, dan di sisi lain, itu juga karena keluarga tidak nyaman untuk mengambilnya, tindakan dan biarkan mereka melakukan sesuatu secara diam-diam. Wanita di depanmu harus menjadi salah satu dari mereka. Dengan kata lain, itu adalah penjaga keluargamu. Raja Naga Emas juga berkata, Tuan, lalu mengapa saya tidak bisa merasakan jejak kekuatan pola klan? Klan Xiao juga bertanya dengan bingung. Keluarga Xiao Anda tirani di benua Doudi,
tetapi itu juga menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu dan banyak musuh, yang menyebabkan keluarga Anda nanti. Sepertinya aku terlalu banyak bicara. Jangan khawatir, klan Xiaomu juga sangat kuat di benua Doudi ini, monster tua nenek moyangmu yang mana tidak begitu mudah mati. Aku akan secara alami memberitahumu ketika kekuatanmu sudah naik, kalian semua sekarang kamu tidak perlu tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan batuk, jelas dia sepertinya baru saja membocorkan mulutnya ke keluarga Xiao, dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk dia untuk mengetahui hal ini. Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan dia juga memiliki rencana di dalam hatinya. Jika demikian, dia akan meningkatkan kekuatannya untuk menemukan misteri keluarga, Suner dan yang lainnya. Benua Doudi tidak lebih baik dari benua Douqi. Orang-orang jenius dan kuat di sini hanya akan lebih menonjol daripada benua Douqi, dan tanpa dukungan yang kuat, menemukan kekasih dan keluarga akan sulit. Kemudian dia menatap Su Sueying, dan garis-garis di dahinya menjadi semakin serius. Su Sueying juga melihat Xiao Yan dengan hati-hati, dan kemudian melihat roh api di bahunya dan garis-garis di dahinya. Lupakan saja. Bei menggigit bibirnya. Guru saya pernah berkata bahwa saya pergi untuk berlatih perjalanan ini. Jika saya bertemu seseorang dengan pola ini di dahi mereka, saya tidak boleh menjadi musuh mereka. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata seperti lonceng perak Su Sueying bergema di aula. Setelah itu, pupil Xiao Yan mengecil, dan ketika dia melihat pola yang familiar di tangan Su Sueying Yu, perlahan-lahan naik. Bagaimana bisa? Xiao Yan juga kaget, karena dia merasakan gelombang dari pola di tangan Su Sueying Yu. Setiap langkah kaki giok Su Sueying akan membawa sedikit rasa dingin. Dia dengan lembut berjalan ke tempat Xiao Yan berada, dan garis-garis di tangannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Bagaimana kamu bisa memiliki tanda klan ini? Teriak Xiao Yan. Karena Xiao Yan sangat menyadari apa yang dikatakan leluhur Xiao Xuan. Garis klan-klan Xiao mereka tidak dilahirkan karena kekuatan darah, tetapi dirangsang oleh 3 transformasi misterius api langit yang mereka latih dan kekuatan darah. Karena disebut garis klan, itu harus memiliki kekuatan darah sebagai sumbernya. Wanita di depannya tampaknya tidak memiliki darah klan Xiao mereka, jadi mengapa memiliki garis klan ini? Ini rahasiaku, kamu tidak perlu mengetahuinya, kamu hanya perlu tahu bahwa kita bukan musuh. Bibir tipis Su Sueying terbuka sedikit, menghadap Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Su Sueying di depannya dengan takjub. Tampaknya ketika wanita bernama Su Sueying melihat garis klan di dahinya, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan sedikit perlawanan. Dengan penglihatan Xiao Yan, itu wajar dapat dilihat bahwa sepertinya dia atau keluarga Xiao tidak terlalu populer dengannya. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu mengklaim hal-hal yang kami lindungi. Ketika kekuatanku mencapai level itu, aku secara alami akan mengambilnya. Kamu orang-orang dari keluarga Xiao, Su Sueying juga menggigit bibirnya. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak misteri untuk ditanyakan kepada Su Sueying, dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap dirinya sendiri. Jadi dia berkata, Su Guliang, kamu baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, di bawah kasa Su Sueying, sepasang mata berair tampak basah. Su Sueying menatap kosong pada garis klan di dahi Xiao Yan, tidak bergerak. Api cian di sekujur tubuhnya tiba-tiba naik tajam saat ini, pipinya yang semula acuh tak bisa membantu tetapi berubah sedikit kemerahan, dan napasnya menjadi tidak stabil. Xiao Yan hanya berjarak beberapa langkah dari Su Sueying saat ini Xiao Yan juga segera menyadari keanehan Su Sueying. Aku tidak bisa menahan diri. Xiao Yan juga mengabaikan pertanyaan lain, karena dia merasa bahwa hati yin dan yang hitam di tubuhnya yang telah lama ditelan oleh dirinya sendiri berada di bawah pengaruh Su Sueying, dan energi menakutkan meledak seketika, bahkan jika itu adalah Douqi yang besar dan Qi Huo mencoba yang terbaik untuk tidak dapat menekannya. Jejak energi hitam terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan ada kegelisahan berapi-api dari tubuh bagian bawahnya. Menggabungkan apa yang baru saja dilihat pemilik reruntuhan, Xiao Yan mengutuk keras. Itu tidak akan begitu sengit, kan? Su Sueying baru saja terpesona ketika dia melihat pola klan, dan tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ketika energi hati yin dan yang putih meluap, dia juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tepat ketika yang tak berdaya akan jatuh, telapak tangan lebar disertai dengan aliran energi yang murni muncul dengan mengesankan.
Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga memegang pinggang Su Sueying dengan satu tangan agar tidak membiarkannya jatuh. Merasakan maskulinitas di depan jaraknya yang hampir nol, Su Sueying juga seorang wanita tak berawak. Di bawah pengaruh hati Yin dan Yang putih, wajahnya memerah, dan ada semburan kabut bubuk di matanya yang berair, dan bahkan suara terengah-engah semua menjadi lebih berat. Xiao Yan, jika kamu menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Su Sueying juga memahami masalah hati Yin dan Yang saat ini, dan Bei menggigit bibirnya dengan ringan untuk mengendalikan alasan terakhirnya dan berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat bahwa orang seperti peri di lengannya sedang berjuang keras, dan dia tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan jarinya ke rok konfusianisme di tubuh bagian bawah Su Sueying. Hei, aku tersinggung. Xiao Yan, jika kamu berani mempermalukanku, ketika aku membalas, aku akan mengambil nyawamu. Su Sueying juga menyaksikan tindakan Xiao Yan, diam-diam mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dia tidak bisa tidak mengerahkan seluruh tubuhnya untuk serang dia. Tetapi setelah energi menakutkan dari hati Yin dan Yang putih meledak, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuh, dan bahkan sulit untuk mengendalikan tubuh, apalagi meluncurkan serangan. Dan King Lian di bawah kakinya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah berusaha mati-matian untuk menyelesaikan kekuatan Yin murni di tubuh Su Sueying. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan kepolosanku, maka aku harus membunuhnya, bahkan jika dia adalah anggota keluarga Xiao. Ngomong-ngomong, klan Xiao mereka seperti ini. Su Sueying berpikir dalam hati, berjuang dengan dendam, matanya mau tidak mau memiliki sedikit tekad. Energi dari jantung Yin dan Yang putih dan jantung Yin dan Yang hitam bertemu, dan tampaknya menyebabkan beberapa efek yang berbeda, seperti racun. Namun, saat Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menahan api jahat yang mengamuk di tubuhnya, lengan giok ramping seperti akar teratai tiba-tiba meraih lehernya, tubuh yang tampaknya lembut dan tanpa tulang, itu juga menempel di lengan Xiao Yan seperti ular air, dan bau harum mengalir ke hidung Xiao Yan. Ledakan. Tubuh Su Sueying seperti kulit bayi mencium aroma lembut, dan kelembutan di lengan Xiao Yan seperti dinamit yang menyulut timah, menyebabkan mata Xiao Yan langsung memerah, dan alasan dia bersikeras menjadi semakin lemah. Si cantik terbaring lemah di pelukan Xiao Yan. Peri yang awalnya tidak memakan kembang api dunia, tapi sekarang matanya seperti sutra, dan dia berubah menjadi penyihir yang mempesona. Dia bersandar di lengan Xiao Yan, terengah-engah, sedikit, tapi tuli namun, masih ada beberapa suara yang tidak terdengar keluar. Sial, aku tidak tahan lagi. Xiao Yan juga tidak bisa mengendalikan sebanyak ini, jari-jarinya baru saja menyerang tubuh bagian bawah Su Sueying. Su Sueying memejamkan matanya, air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir di matanya yang berair, dan kain tule menghilang sepenuhnya pada saat ini, memperlihatkan wajah yang cukup untuk membuat semua hal kehilangan muka. Puff engah. Xiao Yan dengan lembut menepuk perut bagian bawah Su Sueying 3 kali berturut-turut, dan kemudian Su Sueying merasa bahwa keanehan di tubuhnya perlahan menghilang, dan pesona yang menawan dan renyah menghilang pada saat ini, kembali ke dinginnya aslinya penampilan, kekuatan tampaknya telah pulih beberapa. Su Sueying juga membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan linglung. Jelas, dia tidak berharap Xiao Yan di depannya menjadi seperti ini. Ibu, bukankah kamu mengatakan bahwa klan Xiao yang kita jaga semuanya adalah orang-orang kecil yang tidak tahu berterima kasih? Tapi kenapa dia tidak seperti yang kau katakan? Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa Su Sueying terlalu banyak berpikir. Dari saat ketika hati Yin dan Yang tidak dapat ditekan sepenuhnya dan mulai meledak, tuannya Jin Longqing tahu bahwa akan ada situasi seperti itu, dan tidak bisa, membantu tetapi mengingat adegan barusan. Hei, Yanzi kecil, kecantikan seperti itu sangat murah untukmu, nak. Sekarang kalian berdua berada di bawah pengaruh Yin dan Yang hitam dan putih. Jika kamu tidak mengambil Yin dan mengisi Yang, kamu akan mati dan itu akan terjadi, jelek. Raja Naga Emas memandangnya dengan main-main. Ada yang tidak beres, kata Xiao Yan. Tuan, jangan membuat saya kesal, saya punya keluarga. Selain itu, Su Sueying tentu saja memiliki penampilan yang cantik, tetapi dari apa yang baru saja saya katakan, saya yakin dia adalah penjaga klan Xiao kami. Dan sepertinya saya memilikinya, prasangka besar terhadap keluarga Xiao kami. Meskipun saya laki-laki, saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengambil keuntungan dari bahaya orang. Dia adalah penjaga keluarga kami.
Pasti sangat sulit untuk melindunginya begitu lama. Saya masih memiliki banyak misteri yang belum saya pecahkan, bagaimana saya bisa membuat orang lain merasa kedinginan. Xiao Yan juga memeluknya Su Sueying dan berkata, melihat lebih dekat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Su Sueying setelah Tule menghilang. Saat Su Sueying mulai terengah-engah, pipi dan tubuhnya menjadi sangat panas saat ini. Tuan, jangan bermain-main dengan saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Xiao Yan juga terstimulasi oleh penampilan Su Sueying, sesuatu tampak bergerak, dan buru-buru meminta bantuan kepada tuannya, Raja Naga Emas. Apakah kamu yakin tidak? Melihat kekuatan wanita ini, dia tidak lemah. Jika kamu menerimanya sekarang, mungkin dia akan menurutimu. Hehe, seorang wanita dengan latar belakang yang kuat juga bagus. Raja Naga Emas masih mempertahankan suara lucu lihat Xiao Yan. Tuan, berhenti bermain-main denganku, Su Sueying jelas bukan orang seperti itu, aku tahu dari emosinya barusan, jika aku menghancurkan kepolosannya, dia pasti akan bersamaku selamanya, dia sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 5. Atau bahkan lebih kuat, aku hanya memikirkannya. Xiao Yan juga menatap tuannya dengan takjub. Baiklah baiklah, kamu menggunakan energi pendendam yang tersisa di jari-jarimu, dan menyentuh perut bagian bawah wanita itu 3 kali berturut-turut untuk sementara membantunya mengendalikan kekuatan ini, dan kemudian merangsang api aneh di tubuhmu. Menggunakan karakteristik api aneh, ini juga dapat menekan pecahnya jantung yin dan yang hitam dan putih untuk sementara waktu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiao Yan juga berbalik, dan ini adalah adegan lucu barusan. Lepaskan aku. Su Sueying juga pulih dari keadaan tertegun sekarang meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan padanya. Satu hal yang pasti, dia masih sedikit masuk akal sekarang, gerakan Xiao Yan yang tampaknya tidak senonoh tampaknya menekan energi yin dan yang putih yang akan meletus. Tetapi meskipun energi hati yin dan yang putih untuk sementara ditekan, itu akan kambuh cepat atau lambat. Su Sueying menggigit bibirnya, jelas dia tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan tidak melakukan sesuatu yang istimewa barusan, dan dia ingin mengambil energi yangnya sebelumnya. Su Sueying mau tidak mau jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Xiao Yan juga tidak berdaya ketika mendengar itu. Dia menyelamatkannya dengan niat baik dan akhirnya menjadi orang jahat. Ini benar-benar, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak akan bisa menekannya terlalu lama. Ketika meletus lagi, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Situasinya jelas sangat buruk sekarang. Hanya yin dan yang hati dalam legenda ini, belum lagi esensi darah dari penguasa reruntuhan yang legendaris. Awalnya, hati yin dan yang ini harus digabungkan dengan yin dan yang. Saya tidak punya pilihan, tetapi saya bisa merasakan energi yin dan yang lain dari Anda. Meskipun lemah, itu cukup untuk menyelesaikan hati yin dan yang ini. Raja Naga Emas juga perlahan jalannya. Aku masih memiliki energi yang sangat lemah dari 1 yin dan 1 yang dalam diriku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya. Mungkinkah pil obat kelas 7 yang ditelan pada awalnya, pil yin yang Xuanlong? Xiao Yan mencoba mengingat dan sepertinya mengingat. Seharusnya begitu. Raja Naga Emas jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki kekuatan yin dan yang di tubuhnya, tetapi ini hanya dapat menyelesaikan krisis langsung. Jika tidak, wanita King Lian di depannya benar-benar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Su Sueying sedikit tenang dan bertanya pada Xiao Yan, seolah rasa dingin itu tidak lagi ada di mulutnya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Apakah kamu tidak akan membunuhku untuk mendapatkan yang? Ayo, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Mata Su Sueying juga sedikit berkerut, dia tidak berharap Xiao Yan menyimpan dendam begitu banyak, tetapi itu adalah kesalahannya sendiri sekarang, dan dia segera diam. Xiao Yan juga hanya mengungkapkan kemarahannya, tidak hanya wanita ini lahir dengan penampilan yang baik, tetapi kekuatannya juga terlalu kuat, sehingga Xiao Yan tidak pandai menganiayanya terlalu keras. Kemudian, dia juga mengingat jejak kekuatan yin dan yang di tubuhnya yang dikatakan oleh tuannya, Raja Naga Emas. Saya ingat bahwa ketika saya berada di dataran besar wilayah hitam di benua Doqi, saya pernah memperoleh pil obat kelas 7, pil yin yang Xuanlong, sambil memperoleh 3.000 petir. Dikatakan bahwa ketika pil ini dibuat, sebuah penglihatan muncul di langit. 2 jiwa naga, 1 yin dan 1 yang, melesat langsung ke langit dari kuali, terjalin satu sama lain, dan akhirnya mengembun menjadi tubuh pil.
Dan efek dari Yin yang Profound Dragon Peel Earth bukanlah untuk secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tapi untuk menerobos. Jika seseorang mengambil pil naga mendalam Yin yang ini di masa depan, ketika dia terluka parah atau hidupnya di ambang kematian, jika dia beruntung, benda ini akan memberimu kesempatan untuk menerobos dan berdiri, membuat orang merasa seperti mereka berubah, tidak peduli tubuh, jiwa atau bahkan semangat juang mereka akan dapat mencapai tingkat yang baru. Dengan kata lain, selama seseorang memakannya, bahkan jika tubuhnya terluka parah di masa depan, tidak perlu khawatir tentang kehidupan, karena mungkin ini adalah transformasi lengkap Anda. Dan setelah itu, dia pergi untuk menyelamatkan tuannya Yao Lao, dan terluka parah oleh hantu tua Zhan Xingxing dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia menggunakan efek magis dari pil Yin yang Xuanlong. Hancur dan berdiri, berhasil maju ke Douzun. Dan ketika Xiao Yan dipromosikan menjadi Douzun pada waktu itu, dia juga mengkonsumsi khasiat dari satu kali pil Yin yang Xuanlong ini, tetapi bahkan jika khasiat dari pil ini dikonsumsi, masih ada beberapa kekuatan Yin yang tersisa di dalamnya. Tubuh Xiao Yan tercengang. Tuan, bagaimana saya bisa mengeluarkan kekuatan Yin dan Yang yang lemah di tubuh saya sekarang? Xiao Yan juga menemukan alasannya dan bertanya. Menurut apa yang kamu katakan, Xiao Yanzi, kamu menelan pil obat kelas 7 Yin yang Xuanlong Pil, dan dengan demikian memiliki jejak Yin yang Qi. Jadi sekarang cara terbaik adalah dengan menelan setetes naga haus darah kamu, baru saja pulih. Esensi darah yang diperoleh dari kadal juga merupakan binatang tipe naga, dan itu seharusnya bisa mengeluarkan jejak kekuatan Yin dan Yang di tubuhmu. Raja Naga Emas juga berpikir sejenak dan lalu berkata. Xiao Yan juga melihat bahwa Su Sueying, yang awalnya sedikit menjaga dirinya, tampaknya secara bertahap melepaskan kewaspadaannya, dan matanya sedikit berkerut saat dia melihat dirinya sendiri dengan pandangan ragu-ragu. Su Guliang, yakinlah, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah Yin dan Yang ini, dan aku tidak perlu menggabungkan Yin dan Yang. Xiao Yan juga menatap tak berdaya pada wanita King Lian di depannya, dan tahu dari kata-katanya dan tuannya bahwa dia pasti akan bersamanya. Xiao Yan dengan lembut mengeluarkan botol giok, dan kemudian menangkap darah merah dengan telapak api putih susu, lalu dia menghela nafas lega, dan menatap darah merah yang terbakar di tangan api putih susu. Xiao Yi di bahu Xiao Yan juga mengoceh tanpa henti sejak Xiao Yi menggabungkan 23 jenis sumber api yang berbeda di benua Douqi. Kecerdasannya tidak berbeda dengan orang normal, tetapi setelah dia datang ke benua Doudi dia jarang berbicara, dan Xiao Yan juga sangat terkejut. Su Sueying juga berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah Yin dan Yang. Meskipun telah ditekan untuk saat ini, jika dia tidak menemukan solusi, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Su Sueying juga menatap yang terakhir setelah Xiao Yan berbicara, seolah-olah yang terakhir memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kemudian dia melihat bahwa darah merah di telapak tangan Xiao Yan perlahan-lahan terbakar. Dengan penglihatan Su Sueying, dia secara alami bisa melihat kehebatan dari tetesan esensi darah ini. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya jelas adalah darah monster naga, dan matanya yang indah bergerak sedikit, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Xiao Yan sangat gembira saat dia melihat setetes darah merah di telapak tangannya perlahan mulai meleleh dan jatuh. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat kejam. Benda ini tidak dapat digunakan sembarangan, jika tidak, itu pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tetapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia adalah seorang alkemis dirinya sendiri, dan dia cukup berdamai dengan faktor kekerasan dalam energi ini, selama dia diberikan cukup waktu, pada saat itu, dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Selain itu, darah kadal naga yang haus darah yang terbakar ini juga menggunakan bakat alaminya, haus darah. Karena hanya dengan cara ini jejak Yin dan Yang di Xiao Yan dapat dibangkitkan. Xiao Yan juga melihat rasa sakitnya, 7 tetes ini sudah cukup untuk mengeluarkan bentuk naga yang haus darah, esensi darah, yang sebanding dengan darah kaisar pertempuran bintang 5, jadi gunakan 1 tetes seperti ini, karena Xiao temperamen Yan, dia tidak bisa menahannya. Ini adalah sarana takdir. Bum bum bum. Setetes esensi darah dari kadal naga yang haus darah disempurnakan oleh api putih susu Xiao Yan dalam waktu singkat. Darah merah perlahan menyebar dari telapak tangan Xiao Yan ke seluruh tubuh. Kemudian, lapisan perisai cahaya merah terlihat dengan mata telanjang muncul di tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan juga terbungkus rapat. Ketika Su Sueying melihat penampilan Xiao Yan,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena dengan kekuatannya saat ini, juga sangat sulit untuk menangani perisai cahaya di tubuh Xiao Yan. Dia dapat merasakan bahwa perisai cahaya Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar, meskipun dia tidak memiliki periode kemenangan yang lengkap. Dia akan takut, tapi dia jelas tidak memiliki kekuatan itu saat ini. Setetes esensi darah dari kadal naga yang haus darah disempurnakan oleh Xiao Yan, dan ketika merah menutupi seluruh tubuh, raungan naga yang keras datang dari sisi Xiao Yan. Tepatnya, dari mana perisai cahaya itu berasal? Saat auman naga keluar, beberapa kekuatan di tubuh Xiao Yan juga bergema dalam ledakan, dan kedua kekuatan itu secara bertahap terbangun dan muncul perlahan. Bum bum bum. Kekuatan yin murni dan kekuatan yang murni tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun lemah, itu cukup untuk mengatasi situasi di depannya. Su Sueying menatap kosong pada dua kekuatan di telapak tangan Xiao Yan, yang satu tampaknya merupakan kekuatan yin murni yang sama dengan hati yin dan yang putih yang baru saja dia telan, dan yang lainnya adalah yang murni dari hati yin dan yang hitam yang Xiao Yan telah menelan. Kekuatannya sama. Kesuksesan. Ini akan mudah dilakukan selanjutnya. Xiao Yan juga menyeka keringatnya, mengatakan bahwa menggunakan darah kadal naga yang haus darah untuk beresonansi dengan yin yang mendalam Dragon Pill yang ditelan oleh dirinya sendiri juga memiliki kemungkinan gagal. Jika gagal, maka hanya bisa. Untungnya, dia berhasil. Kemudian dia melemparkan kekuatan yang murni di tangannya ke Su Sueying, karena Xiao Yan masih memiliki banyak misteri keluarga yang belum dia pecahkan. Xiao Yan juga memiliki perhitungan kecil di dalam hatinya, karena tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakannya, maka Su Sueying harus mengatakannya.